Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 29 Al-Muharram 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sifatuz Zaujah As-Salihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah jamaah Masjid Al-Amin Samarinda yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca kitab Sifatuz Zaujatis Salihah, sifat-sifat istri yang salihah, dan kita masih di dalam bab fadlun nikah wan fadluz zawaji wan nikahi ala tabattuli wal khisah, keutamaan menikah dibandingkan menyendiri. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuliakan pernikahan dan perkawinan dan memerintahkannya dengan perintah yang sangat kuat dan menganjurkannya dengan anjuran yang sangat kuat. Ini menunjukkan besarnya pahala dari menikah dan kawin tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha
wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan agar kalian merasa tenang kepadanya dan menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam hal demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian kita juga sudah membaca perkataan penulis, maka termasuk dari kesempurnaan rahmat Allah, termasuk dari kesempurnaan hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan makhluk dari keturunan Adam seluruhnya dalam satu jenis. Kalau seandainya seluruhnya dalam satu jenis, lelaki semua misalkan atau perempuan semua misalkan, maka niscaya akan tidak disukai oleh manusia. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan jenis yang satu dan menjadikan jenis yang lain dari makhluk yang lain seperti hewan ataupun jin. Kalau seandainya terjadi bahwa manusia anak keturunan Adam hanya diciptakan dari satu jenis laki-laki misalkan, dan perempuannya diciptakan dari jenis hewan atau jin, maka tidak akan terjadi kesempurnaan kehidupan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari manusia dengan dua jenisnya, laki-laki dan perempuan, agar sempurna ketenangan, tumbuh rasa cinta, kasih sayang, terus ada keturunan. Dan ini menunjukkan dengan jelas urgensi menikah dan kawin, dan juga menunjukkan perintah atasnya. Karena kalau seandainya menikah dan kawin itu bukan salah satu yang penting, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk hanya dari satu jenis saja, yaitu misalkan manusia laki-laki saja, atau perempuan atau manusia dari perempuan saja, atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari makhluk yang berbeda-beda dengan jenis yang berbeda-beda. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan hikmahnya yang terbaik untuk makhluk-makhluknya. Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 3 yang sudah kita pelajari, bahwa fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Di dalam ayat ini terdapat perintah fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah yang baik bagi kalian dari para perempuan, 2, 3 atau 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surat An-Nur ayat 32 sebagaimana sudah kita pelajari, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah al-ayama minkum,
nikahkanlah al-ayama. Di sini Allah Subhanahu wa taala maksudkan adalah orang-orang yang sendirian dari kalian belum menikah, dan laki-laki yang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-budak perempuan kalian. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Ayat ini juga menunjukkan perintah untuk menikah bagi yang belum menikah atau bagi yang menyendiri, dan juga orang-orang yang layak, bahkan dari para budak laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk menikah. Dan jangan takut dengan rezeki, karena menikah mendatangkan rezeki sebagaimana disebutkan tadi dalam ayat, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka. Adapun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa keutamaan menikah, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yasir fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sanggup untuk al-ba'ah. Al-ba'ah adalah menafkahi lahir dan batin, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa baginya adalah penahan syahwat. Hadis yang sahih ini adalah pokok di dalam bab pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi atau memberikan redaksi kepada para pemuda dari umat ini di setiap tempat dimanapun berada, di setiap zaman kapanpun. Siapa yang sanggup al-ba'ah, hendaknya mereka menikah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara yang sangat penting dari faedah menikah, yaitu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Dan dua perkara ini, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, adalah ahammu ma yuhfadhu al-mar'u min nafsihi, yang paling penting dijaga oleh seseorang dari dirinya. Dua perkara ini, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, itu bisa terjadi dengan menikah. Dua hal ini, yaitu mata dan kemaluan, adalah tempat masuk setiap keburukan. Mata melihat dan kemudian bersyahwat dan berangan-angan, dan kemudian kemaluan menyetujui dari apa yang dilihat tadi ataupun mendustakannya. Jadi kalau mata tidak terjaga, maka kemaluan pun akan tidak terjaga. Kalau sudah mata tidak terjaga, kemaluan tidak terjaga, maka ia akan mengerjakan apa yang Allah haramkan, dan ia akan melanggar apa yang Allah haramkan. Atau kalau imannya kuat, maka akan tertahan. Nah, dengan menikah, matanya tertundukkan, kemaluannya terjaga, karena bisa disalurkan syahwat tersebut kepada pasangannya. Kemudian, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, berarti dengan menikah seorang pemuda memutus jalan
kesesatan yang diajak oleh iblis. Memutus jalan kesesatan yang diajak oleh iblis. Makanya dalam hadis tadi adalah dalil yang sangat kuat yang menunjukkan wajibnya menikah bagi siapa yang sanggup. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Kemudian di dalam hadis tadi juga menunjukkan haramnya melakukan sikap tabattul, yaitu menyendiri, sebagaimana yang terlihat dan nampak dari lafaz hadis tersebut. Haramnya mengebiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi memberikan petunjuk bagi siapa yang tidak sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, dan puasa ini bagaikan mengebiri syahwatnya, dan dia seorang manusia tidak diperbolehkan untuk mengebiri kemaluannya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sudah kita pelajari juga, yaitu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Mad'un at-tabattul walau adhina lahu lakhtasayna. Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak Uthman bin Mad'un untuk bersikap tabattul, yaitu menyendiri, tidak menikah. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu, maka niscaya kami akan mengebiri kemaluan kami. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk bertabattul. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan bab ma yakrahu minat tabattul wal khissa. Ya, apa yang dimakruhkan dari bersikap tabattul dan mengebiri. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah juga dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu yang sudah kita pelajari, bahwa beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersikap tabattul, menyendiri, tidak menikah. Dan kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada 3 orang yang menganggap ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit. Maka kemudian salah seorang dari mereka berkata, aku ingin sholat setiap malam selamanya. Yang satu lagi berkata, aku ingin berpuasa sepanjang hari selamanya, tidak pernah tidak berpuasa. Yang ketiga mengatakan, aku akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallah inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Adapun demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa, dan aku juga tidak berpuasa pada suatu hari. Aku sholat malam, dan aku juga tidur, dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dariku. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan membenci menikah tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya, meskipun ingin dalam rangka beribadah kepada Allah, maka ini jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, kalau ada orang tidak mau menikah
dan alasannya tidak syar'i, meskipun dia menganggap dirinya sedang ingin beribadah, ini bukan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai poin itu, ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan ada dari ibu-ibu yang semangat mengkaji kajian ini dengan cara dia mentranskrip kajian ini. Kemudian kelak saya koreksi setiap kali saya selesai ngaji di sini, kemudian ada ibu yang mentranskrip, kemudian saya koreksi sampai nanti dia menjadi buku, kita cetak sama-sama, bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu pertemuan yang pertama yang sudah kita bahas. Dan kalau seandainya ada nanti dan siap dan memang ahlinya dia di bidang itu, silahkan menghubungi bagian dakwah, nanti mungkin bisa langsung berhubungan dengan saya dalam rangka kita mewujudkan, menjadikan buku tersebut dicetak dalam bahasa Indonesia. Baik. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas tentang keutamaan menikah dibandingkan menyendiri. Penulis kemudian mengatakan, فما بالك بمن يترك الزواج للعبث الفاسق والاستمتاع المحرم من زنا وفسوق وفجور ونحوه فهذا قد أشاع الفاحشة في نساء المسلمين وخلق الأنساب ونشر الرذيلة فعذابه شديد ووباله يوم القيامة عظيم. Kata beliau, terutama lagi bagi siapa yang tidak mau menikah karena hanya ingin mengerjakan hal-hal yang merusak, ingin melakukan kesenangan-kesenangan yang diharamkan, seperti berzina, melakukan kefasikan, melakukan kemungkaran yang berkaitan dengan syahwat, maka orang seperti ini sungguh dia telah menyebarkan perbuatan fahisyah, kekejian di tengah wanita-wanita muslimah. Orang seperti ini sungguh dia sudah mencampurkan keturunan. Orang seperti ini sungguh dia telah menyebarkan kerendahan, akhlak yang buruk. Dan orang seperti dia ancam dengan siksa yang pedih di akhirat dan juga hukuman yang berat di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 19, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini perhatikan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, perbuatan zina, ya, seperti wanita-wanita malam yang sengaja menjual dirinya, kemaluannya untuk mendapatkan uang dengan melayani laki-laki yang tidak takut kepada Allah. Orang-orang yang seperti ini menjajakan dirinya, maka sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya fahisyah, perbuatan keji, zina di tengah orang-orang beriman, bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagai seorang muslimah harus tegar, harus sabar apapun dari keadaan ekonomi yang menimpa seorang muslimah, maka jangan pernah menjadi seorang yang menyebarkan fahisyah di tengah orang-orang beriman, kekejian. Laki-laki ingin berzina, dia fasilitasi, dia menjual dirinya, menjual kemaluannya hanya
untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Karena ini ancamannya sangat berat. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Lalu setelah itu penulis mengatakan, walakin thammata mas'alatun muhimmatun huna wa hiya. Tapi di sini ada masalah penting, kata beliau. Dia adalah annahu yajuzu liman la irba lahu fin nisa aw 'indahu min al-a'dzar asy-syar'iyyah ma yamna'uhu min an-nikah an yatruka an-nikaha kama warada fi ihda riwayati hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-mutaqaddim. Bahwa boleh bagi siapa yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan. Dia tidak memiliki keinginan terhadap perempuan. Yaitulah Allah lebih tahu tentang takdir manusia. Orang ini tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau dia memiliki alasan-alasan syariat yang menahannya dari menikah sehingga dia meninggalkan pernikahan, sebagaimana yang terdapat dalam salah satu riwayat dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sumber dari anjuran untuk menikah yang sudah disebutkan tadi. Anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Hal laka ya Aba Abdurrahman fi an nuzawwijaka bikran tadhkuruka ma kunta ta'had?" Falamma ra'a Abdullah anna laysa lahu haja ila hadha asyara ila Alqamah fadzakara hadis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman, engkau mau menikah enggak dengan perawan? Mungkin dengan menikah perawan tersebut engkau akan muda kembali seperti dahulu." Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat dirinya tidak memiliki hajat untuk menikah kembali dengan perawan, maka beliau memberikan isyarat kepada Alqamah, murid beliau, agar nikahkan saja dengan Alqamah. Lalu setelah itu Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis tadi yang sudah kita sebutkan, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup untuk ba'ah, menafkahi lahir dan batin, maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya itu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu baginya menahan syahwat." Kemudian penulis mengatakan, "Fahadha zahiru jawazu tarki az-zawaj li'adami al-qudrah aw lil'udhri syar'i wa anna sahibahu la ya'tham bidzalik." Ini menunjukkan boleh meninggalkan menikah karena sudah tidak sanggup lagi, atau karena punya alasan syar'i, dan pelakunya tidak berdosa. Waqad bawwaba lahu al-Bukhari fi sahihi babun hal yatazawwaju man la irba lahu fin nikah. Dan Imam Bukhari memberikan bab di dalam kitab sahihnya, dan bab dalam sahih Bukhari itu adalah fikih sahih Bukhari, yaitu apakah menikah seorang yang tidak memiliki syahwat untuk menikah. Ada laki-laki yang memang dia tidak bersyahwat kepada perempuan. Itu adalah hikmah Allah dalam penciptaannya. Baik. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil, baik itu dari hadis Rasul ataupun perkataan para salafus saleh tentang bolehnya tidak menikah bagi yang tidak memiliki syahwat kepada perempuan atau karena ada alasan syar'i. Yaitu hadis yang pertama, hadis riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan di dalam kitab I'lanus Sunan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah." Menikahlah kalian dengan wanita yang pecinta, yang romantis, dan yang banyak melahirkan anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat.
فهذه الأحاديث وغيرها دالة على ريب ولا ريب على فضل النكاح وعلو منزلته وعلى حرمة التبتل والخصال. Maka hadis-hadis tadi menunjukkan tidak ada keraguan tentang keutamaan menikah, ketinggian derajat orang yang menikah, dan diharamkannya bersikap tabattul, yaitu menyendiri atau mengebiri kemaluan. Waqad kana as-salafus salih radhiyallahu anhum ahrasan nas 'ala az-zawaj lima 'alimu fihi min al-khairil 'azim wal ajril kabir. Para salafus salih, kalau saya katakan para salafus salih, maka mereka adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Para salafus salih radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang paling semangat untuk menikah. Karena mereka mengetahui di dalam pernikahan, perkawinan terdapat pahala yang besar, ganjaran yang besar. Seperti sebuah riwayat dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Lau lam a'ish aw lam akun fid dunya illa 'ashran la ahbabtu an yakuna fihinna 'indi imra'ah." Kalau seandainya aku tidak hidup atau tidak berada di dunia kecuali cuma 10 hari, ada yang mengatakan 10 jam, ada yang mengatakan 10 hari, ya, maka sungguh aku ingin sekali memiliki di dalamnya istri. Sungguh aku ingin sekali memiliki di dalamnya istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh penulis di sini, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu li Sa'id bin Jubair, hal tazawwajta? Faqala la, faqala la fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummati aktsaruha nisaan. Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair, apakah engkau sudah menikah wahai Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair seorang tabi'i. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, belum. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, menikahlah, sesungguhnya umat yang paling terbaik, manusia yang paling terbaik di antara umat ini yang paling banyak istrinya. Jadi kalau suami Anda ingin menikah lagi, maka dia adalah laki-laki terbaik dari umat ini. Ya. Dia adalah laki-laki terbaik dari umat ini apabila dia mampu adil, apabila dia mempunyai kesanggupan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu li ghilmanihi, innakum qad balagtum ma yablughu rijal min sya'ni nisa, faman ahabba minkum an uzawwijahu zawjatah lam yazin rajulun qattu illa naza'a minhu nurul Islam yarudduhu Allahu insya aw yamna'ahu iyyahu insya an yamna'ahu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepada budak-budaknya ataupun kepada anak-anaknya, antara dua ini. Ini riwayat disebutkan dalam riwayat Hasan, ya, yang disebutkan di dalam kitab Al-Usrah Al-Muslimah wa Tarbiyah Al-Muslimah, bahwa kalian sudah dewasa, tahu tentang perempuan, maka siapa dari kalian yang ingin aku nikahkan, maka aku akan menikahkannya. Ya, tidaklah seorang laki-laki tidak menikah kecuali dilepaskan darinya cahaya keislaman. Kemudian Allah Subhanahu walam yazni rajulun qat illa naza'a minhu nurul Islam. Tidaklah seorang lelaki berzina melainkan Allah akan mencabut darinya cahaya keislaman. Allah akan kembalikan kepadanya cahaya tersebut sekehendaknya, atau Allah akan tahan
darinya cahaya tersebut sekehendaknya menahan. Ini menunjukkan salah satu faidah menikah adalah menjauhkan diri seseorang dari perzinahan. Lihat lagi perkataan dari yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Perkataan dari Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, la yatimmu nusuka syabi hatta yatazawwaj. Tidak sempurna ibadahnya seorang pemuda sampai ia menikah. Tidak sempurna ibadahnya seorang pemuda sampai ia menikah. Begitu juga sebuah perkataan yang disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, bahwa Ibrahim bin Maisarah berkata, qala li Taus bin Kaisan berkata, la tamkihanna aw la aqulanna laka ma qala Umar li Abi Zawaid ma yamna'uka minan nikah illa ajaz aw fujur. Yang artinya, ayo cepat menikah, kalau tidak aku akan ucapkan kepadamu ucapan Umar kepada Abu Zawaid, tidak ada yang menahanmu dari menikah kecuali karena engkau lemah syahwat atau karena engkau orang yang suka berbuat dosa. Nah ini ya, para pemuda agar menikah, para pemudi agar segera menikah. Kemudian perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal disebutkan di dalam kitab Al-Wara' yang ditulis oleh Al-Khallal. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, laisa lil mar'ati khairun minar rajul wala lil rajuli khairun minal mar'ah. Wa qala laisa al-'uzubah min amri al-Islam fi syai'. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja 14 wa mata an 9. Summa qala law kana Bishr ibn al-Harith tazawwaja lakana qad atamma amrahu kullahu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa bukanlah perempuan lebih baik daripada laki-laki, bukanlah laki-laki lebih baik daripada perempuan. Kemudian beliau mengatakan juga, menjomblo bukan dari ajaran Islam sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah 14 istri dan meninggalkan 9 istri. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala juga berkata, kalau seandainya Bishr bin Al-Harith menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan seluruh perkaranya. Dan begitu banyak perkataan-perkataan dari para salafus saleh dalam hal ini yang menunjukkan apa yang sudah kita sebutkan, bahwa menikah adalah keutamaan, keistimewaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada bab yang kedua. Itu tadi bab yang pertama, ya. Baik. Bab yang kedua, mahlan ayyuhal mutawani 'anin nikah. Ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, perhatikanlah wahai orang-orang yang terlalu lambat atau terlalu melambatkan dirinya dari menikah. Ini masuk ke dalamnya para perempuan, meskipun statusnya perempuan itu kan menunggu. Ustaz, saya sudah nunggu lama Ustaz, nggak ada yang lamar-lamar. Ya, ini termasuk di dalamnya para perempuan juga. Jangan sampai menunggu lama, terlalu banyak pilihan, nunggu malaikat datang. Ya, baik, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, wa ma'a ma taqaddama dzikru min al-akhbari tsabitati min ahadits nabawiyyatin wa atharin salafiyyatin fi fadl an-nikah wal hath 'alayhi najidu katsiran min asy-shabab al-muslim
al-muthaqqaf wa ghairil muthaqqaf yatawana 'an at-taqaddum ila az-zawaj bihujazin wahiyah. Dengan apa yang sudah kita sebutkan dari hadis-hadis yang sahih, perkataan-perkataan para ulama, dari para sahabat tentang keutamaan-keutamaan menikah, perintah untuk menikah, tapi kita banyak dapati dari pemuda-pemuda, baik itu yang katanya terpelajar ataupun yang tidak terpelajar, menunda-nunda untuk maju ke medan pernikahan dengan alasan-alasan yang lemah. Minha adamul qudrati ala takalifiz zawaj. Seperti alasannya tidak sanggup untuk biaya pernikahan. Wa annal waqta la yazalu mubakkiran 'ala az-zawaj. Oh, masih muda, belum waktunya untuk menikah. Wal umru tawil, umur masih panjang. Wasyababu la yazalu fi ray'ani, masih sangat muda. Kita happy-happy dulu, nanti kalau sudah menikah susah, terikat dan seterusnya. Wa hadhil hujaj auha min khuyutil ankabut, yang artinya dan alasan-alasan ini adalah lebih lemah daripada sarang laba-laba. Wa yakfi dibayani wahaiha an nubayyana mukhalafatha li ahkam syar'iyyah al-islamiyyah. Cukup kelemahan alasan-alasan ini bahwasanya dia menyelisihi hukum syariat Islam. Kemudian penulis mengatakan, fa'adamul qudrah ala takalifiz zawaj idza utliqatil yawm fa innama na'ni biha adamal qudrati ala takalifiz zawaj al-bahid min mahrin kabir. Ini ternyata yang menjadi alasan. Orang katanya tidak mau menikah karena terlalu mahal, tidak punya biaya untuk menikah. Iya, karena hitungannya biaya pernikahan seperti yang dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Dari mahar yang terlalu besar, wa athathin fakhm ghali thaman, dan perabotan-perabotan rumah yang mewah-mewah, mahal, wa ars tusrafu fihi al-amwalu ala wajhi at-tabdhir wal mubahah, dan juga resepsi pernikahan yang mengeluarkan di dalamnya harta yang begitu banyak sehingga mubadzir dan terlalu bersombong-sombong. Ya, menyombong-nyombongkan, semakin mewah, semakin semakin mewah, semakin dianggap sebagai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, padahal setelah sepekan cerai. Ya, ini hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Kalau seandainya yang dimaksud tidak sanggup menikah dengan alasan seperti itu, iya benar memang. Yang jadi alasan akhirnya ada karena mahar yang terlalu mahal, perabotan rumah yang terlalu mahal, resepsi pernikahan yang terlalu mahal, yang menunjukkan kepada sikap mubadzir dan seterusnya. Walau nadharna ila sunnatin nabawiyyati wa hadis salafis salih ridwanullahi alaihim ajma'in lawajadna anna ankihatahum kanat tamtazu biyusril muhur. Kalau kita perhatikan kepada sejarah kenabian, petunjuk para salafus salih radhiyallahu anhum, maka kita akan dapati bahwa pernikahan mereka sangat istimewa dengan mahar yang mudah. Sangat dikenal dengan mahar yang mudah. Nah ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Hatta zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min imra'ah ala ma ma'ahu min al-Qur'an yu'allimuha iyyah. Sampai-sampai saking mudahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang lelaki dengan perempuan, hanya lelaki tersebut maharnya adalah mengajari istrinya Al-Qur'an. Nah, saya ingin luruskan di sini, yang benar adalah menjadikan pengajaran ayat Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an sebagai mahar, bukan menjadikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Nah,
yang benar itu. Ya, misalkan seorang perempuan mengatakan, mahar saya mas kalau mau menikahi saya hafalan surat Ar-Rahman, mengikuti publik figur. Maka yang benar bukan hafalan, tetapi mengajari istri hafal surat Ar-Rahman. Itu yang boleh dijadikan mahar, bukan hafalan, tetapi jasa mengajari istri agar bisa menghafal surat Ar-Rahman. Itu yang benar, Ibu. Ya. Walam yakun min hadihim hadha at-taghali fil athath alladhi narahu al-yawm. Bukan termasuk petunjuk Nabi dan para sahabatnya dan para ulama salafus saleh, yaitu mahar yang mahal-mahal seperti yang kita lihat sekarang ini. Bal kana ahaduhum yujahizu ibnatahu biwisadah hasyauha lifun wa bisat. Bahkan salah seorang dari mereka menyediakan untuk anak perempuannya hanya bantal yang dilapisi dengan sarung bantal yang terbuat dari kulit, daf'an litakalluf, agar tidak terlalu berlebih-lebihan, wa zuhdan fid dunya, dan bersikap zuhud di dalam dunia, wa taysiran lin nikah, dan memudahkan untuk menikah. Baik si laki-laki menikahi perempuan, si perempuan mendapatkan suami. Wa i'fafan lisyabab, dan ini lebih utama lagi, agar para pemuda terjaga kemaluannya, mempunyai sifat iffah. Fad-da'watu muwajjahatun ila wali zaujah an yukhaffifa 'ala az-zawji min takalifi az-zawaj ma yastati'u. Maka ajakan ini ditujukan kepada wali dari perempuan agar meringankan biaya pernikahan yang ditanggung oleh calon suami sesuai dengan kemampuannya. Wa alla yahmilahu fawqa istata'ati, jangan sampai melampaui batas dari kemampuannya. Bal yu'inuhu bil mal wal juhdi idza wujida ila dzalika sabila. Bahkan keluarga perempuan menolong laki-laki tersebut dengan harta, dengan bantuan, agar bisa melaksanakan pernikahan. Fa innama huwa dzalika yu'iffu ibnatah wa ukhtah. Kenapa ditolong malahan? Bukan malah kita yang mendapatkan harta dari sang calon suami dari anak-anak perempuan kita. Karena dengan seperti itu kita sebenarnya sedang menjaga kesucian anak perempuan kita, sedang menjaga kesucian saudari-saudari perempuan kita, keponakan perempuan kita, dan seterusnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini hati-hati yang sudah nikah, yang sudah ngaji dakwah sunnah, tapi cuma pakaiannya saja, imannya, keyakinannya masih sangat duniawi, ya, masih sangat duniawi, hanya sekedar penampilannya saja. Ini hati-hati, ya. Thumma hiya muwajjahatun ila an-nakih an yasta'ina billahi al-'azim ala ada'i hadhihi at-takalif wal yatadhakkar qaula Allah ta'ala in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Kemudian ini juga risalah ditujukan kepada laki-laki yang ingin menikah. Minta tolonglah kepada Allah yang Maha Agung agar memudahkan untuknya menyediakan biaya pernikahan. Dan ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Jika mereka miskin, maka niscaya Allah langsung akan memberikan kemampuan kepada mereka dari karunia-Nya. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Waliya'lam tamam al-'ilm anna Allah Subhanahu wa ta'ala sawfa yu'inuhu wa la raiba in kana yuridu binikahihi hadha an yu'iffa nafsahu. Dan dia harus yakin betul bahwa Allah pasti menolong dirinya jika memang dengan pernikahan tersebut
dia ingin menjaga kesucian kemaluannya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun haqqun 'ala Allah 'azza wa jalla 'aunuhum al-mukatab alladhi yuridu al-ada' wan nakihu alladhi yuridu al-'afaf wal mujahid fi sabilillah." Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang berhak Allah azza wa jalla menolong mereka. Budak yang ingin menyelesaikan pembelian atas dirinya. Orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tuh, laki-laki yang ingin menikah, ingat hadis-hadis tersebut, sering minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk biaya pernikahan. Yang paling utama dulu adalah biaya pernikahan yang dipikirkan. Masalah nanti menafkahi, yang penting Anda semangat untuk bekerja, Anda semangat untuk mencari nafkah, tidak nganggur, bertanggung jawab atas istri, itu akan ada rizkinya lagi. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang sudah mungkin ada calonnya, kemudian masih maju mundur karena memikirkan nanti kalau sudah menikah siapa yang menafkahi dan semisalnya. Maka kita katakan yang paling utama adalah mempunyai biaya pernikahan dulu, dan biaya pernikahannya nggak usah mahal-mahal. Adapun setelahnya masalah menafkahi, maka bekerjalah, karena innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqah. Jiwa seseorang, nyawa seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Baik. Kemudian, wa amma ma yahtajju bihi al-ba'd 'ala tarki az-zawaj min sighari as-sin aw annahu fi muqtabali al-'umr wa ghairihi fa hadha mukhalifun li amri Allah ta'ala wa amri rasulih sallallahu alaihi wasallam biz-zawaj liman istata'a al-ba'ata kama taqaddam. Adapun seorang yang beralasan tidak mau menikah karena masih kecil umurnya, masih sangat muda, tidak mau melakukan pernikahan dini, maka ini menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memerintahkan untuk menikah bagi siapa yang sanggup untuk ba'ah, yaitu menafkahi lahir batin. وكذلك فهو مخالف لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الزواج وعدم التواني عنه إلا لعلة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا 10 لأحببت أن يكون فيهن عندي امرأة. Artinya, dan ini berselisihan, menyelisih apa yang merupakan jalan hidupnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana mereka semangat untuk menikah, tidak menunda-nunda menikah kecuali karena ada sebab, ya, syar'i. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi yang saya ucapkan, yaitu beliau berkata, kalau aku tidak hidup atau kalau aku tidak ada di dunia kecuali cuma 10 hari, maka aku sangat ingin dalam 10 hari tersebut aku memiliki istri. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Waqad zawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu wa huwa ibnu 14 sanah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menikahkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pada saat itu berumur 14 tahun. Thumma inna hadzal mutawani la ya'lamu mata ya'tihi amrullah ta'ala. Kemudian orang-orang yang nunda-nunda pernikahan ini, dia tidak tahu kapan datang ketetapan Allah. Wa mata yanqadhi ajaluh, kapan datang ajalnya. Fala an yanqadhi ajaluhu wa sahibu zauj wa iyal khairun lahu min an yanqadhi ajaluhu fayulaqi Allah ta'ala wa huwa azab. Sungguh seseorang meninggal bertemu dengan Allah dalam keadaan dia mempunyai istri, memiliki suami, memiliki keluarga, lebih baik bagi dirinya dibandingkan dia
mati bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sendirian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bab yang ketiga. Ya, ini kita pokoknya sampai maghrib, Bu, sampai azan maghrib. Ya, saya jabanin ibu-ibu setelah ini 15 menit setelah ini baru kita pertanyaan. Ya. Bab yang ketiga, al-hathu ala husnil ikhtiyar. Perintah untuk memilih yang terbaik. Nah, ini sebenarnya buku ini cocoknya untuk laki-laki, Bu. Ya, buku ini cocoknya untuk laki-laki karena sifat istri yang saleh. Tetapi kenapa saya bacakan di hadapan ibu-ibu? Tujuannya adalah mungkin untuk anak-anak perempuannya, agar mendidik diri anak-anak perempuannya seperti yang diinginkan menjadi istri yang salehah. Atau mungkin bagi perempuan-perempuan sini yang belum menikah bisa mempersiapkan dirinya memiliki sifat-sifat istri yang salehah. Atau ibu-ibu yang memiliki anak laki-laki sehingga bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak laki-lakinya kalau ingin mencari istri. Taib. Al-hathu ala husnil ikhtiyar. Perintah untuk memilih yang terbaik dari istri-istri, ya, dari perempuan-perempuan, memilih yang terbaik. Penulis mengatakan, "Tsumma alam rahimanallahu wa iyyak." Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Annahu mata azamta 'ala az-zawaj wa tahaqqaqat niyyatuka fi dhalik wajaba 'alayka an tabhath 'ani az-zawjati as-salihah allati takunu min asbabi sa'adatika fid dunya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu di dunia dan di akhirat. Kapan engkau sudah bertekad untuk mau menikah, maka dan bulat niatmu akan hal itu, wajib bagimu untuk mencari istri yang salihah yang menjadi sebab kebahagiaanmu di dunia. Wa min asbabi najatika fil akhirah, dan menjadi sebab keselamatanmu di akhirat. Fal tuhsin ya akhi ikhtiyaraka liman sawfa tusyarikuka al-hayah. Nah, makanya saya katakan ini sebenarnya cocok untuk laki-laki. Maka hendaklah wahai saudara laki-lakiku, hendaklah engkau memperbaiki pilihanmu tentang siapa yang akan menjadi kawan hidupmu. Saya dulu pernah ngisi kajian judulnya Kawan Hidup. Ya, mungkin silakan cek di internet Kawan Hidup. Wala tatasarra' fil iqtiran illa ba'da as-sabri was-su'al wal-istisharati wal-istikharah. Dan jangan tergesa-gesa untuk melakukan akad nikah kecuali setelah mencari, bertanya, meminta musyawarah, beristikharah. Faqad hatha asy-syar'ul hanif ala husnil ikhtiyar. Sungguh syariat yang mulia ini telah memerintahkan agar memilih dengan pilihan yang terbaik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Dahulukanlah yang memiliki agama, niscaya engkau niscaya engkau akan beruntung. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesianya dalam bahasa Arabnya ke bahasa Indonesia dengan letter lock, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan pasir. Maksudnya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Dahulukanlah yang memiliki agama. Nah, ini pelajaran bagi ibu-ibu yang hadir di sini, bahwa
lelaki diperintahkan oleh syariat untuk mencari yang pintar agama lebih dahulu dibandingkan yang kaya, kedudukan tinggi dan cantik. Ya. Jadi perhatikan kemampuan dan kapasitas keilmuan agama saudari-saudari muslimah. Contoh, yang tidak nyantri, maka perhatikan pertama rukun Islam, apakah dia paham atau tidak dengan sedetil-detilnya. Kemudian rukun iman, apakah dia paham atau tidak? Ya. Kemudian setelah itu perihal membaca Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an. Tidak mesti harus hafal 30 juz, tidak. Tetapi dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau tidak. Itu yang jadi lebih didahulukan dibandingkan kekayaannya, kedudukannya, dan kecantikannya. Jadi wanita yang cantik bukan hanya yang cantik faktor eksternalnya, ya, rambut indah, kulit mulus, glowing, tetapi bagaimana keagamaannya. Wa qala alaihi salatu wassalam khairu nisa'i raqibna al-ibila salihu nisa'i Quraisy ahnahu ala walad fi sigharih wa ar'ahu ala zawj fi dhati yadih. Sebaik-baik wanita yang menunggangi onta adalah wanita-wanita yang saleh dari Quraisy. Mereka yang paling pintar mengurus anaknya saat anaknya masih kecil, yang paling bagus mengurus suaminya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Maka saya nasihatkan bagi saudari-saudari muslimah yang hadir di sini yang belum menikah, belum memiliki pasangan, perhatikan 2 poin ini. Pintar mengurus suami, sabar mendidik anak. Pintar mengurus suami, sabar mendidik anak. Waqad bawwaba al-Bukhari li hadzal hadits fi sahihih. Imam Bukhari rahimahullahu taala memberikan bab di dalam sahihnya, dan ingat, bab-bab yang ada dalam sahih Bukhari itu adalah fikihnya, pemahamannya Imam Bukhari. Babu ila man yankih wa ayyun nisa'i khair wa ma yustahabbu an yastakhira li nutfihi min ghairi ijab. Bab siapa yang harus dinikahi, wanita mana yang terbaik untuk dinikahi. Wa ma yustahabbu an yatakhayyar li nutfihi min ghairi ijab. Siapa saja yang dianjurkan untuk dipilih dinikahi. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian yang dalil yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwadul wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Yang artinya menikahlah dengan wanita yang romantis, pecinta, al-wadud, yaitu wanita yang selalu senantiasa menggairahkan bagi suaminya. Makanya saya katakan, saya mempunyai pesantren, ada pesantren santriwati perempuan, intan ilmu. Salah satu yang sangat kita tekankan dalam pesantren tersebut adalah bagaimana dia pintar, cekatan mengurus suami. Ya, kalau seandainya sang perempuan tersebut setelah SMA tidak ingin kuliah, tidak ingin meneruskannya, maka dia sudah sanggup untuk menikah. Nah, seperti itu. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah yang banyak di antara kalian pada hari kiamat. Baik, itu bab yang ketiga. Bab yang keempat, yang terakhir dalam pertemuan ini, jawazun nazari ilal makhtubah. Nah, ini mulai ya. Bolehnya bernazar kepada yang dilamar.
yang ingin dilamar. Bolehnya melihat kepada wanita yang ingin dilamar. Walamma kana husnul ikhtiyari min al-ahammiyah bimakanin 'inda an-nikah faqad ajaza asy-syar'u al-hanif nadhara mutanakihain ba'duhuma ila ba'd inda al-khutubah dar'an lima qad yaqa'u min at-talbis aw at-tadlis wa hatta yara al-khatibu min al-mar'ati ma yahuthu 'ala khitbatiha. Ketika pilihan yang baik termasuk hal yang penting sekali di dalam pernikahan, maka syariat yang mulia ini memperbolehkan melihat laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki saat terjadi lamaran, untuk menahan apa yang kadang terjadi dari penipuan, dari ketidakjujuran, apalagi di zaman sekarang, zaman handphone, zaman pakai filter-filter, ketika dilihat fotonya luar biasa, pas dilihat aslinya B aja, ya. Ketika pakai filter luar biasa, ketika lihat aslinya B aja ternyata. Nah, jadi tujuan dari melihat calon yang ingin dinikahi atau yang ingin diterima lamarannya adalah untuk menjauhkan dari penipuan, menjauhkan dari kecurangan, ya. Dan juga tujuan yang kedua, agar seorang lelaki tertarik kepada perempuan dan seorang perempuan tertarik kepada laki-laki. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulun fa'akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan min al-ansar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anadharta ilaiha faqala la qala fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang lelaki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ingin menikahi seorang wanita dari kaum Ansar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau sudah melihat kepada perempuan tersebut? Si pemuda ini mengatakan, belum. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah, lihatlah dia. Sesungguhnya pada mata kaum Ansar ada sesuatu yang membuat mungkin para lelaki agak tidak menyukainya. Nah, ini pemberitahuan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini juga salah satu adab saat nazar, yaitu seorang perempuan memberitahukan mungkin ada cacat, penyakit yang dimilikinya yang tidak boleh disembunyikan dari lelaki. Begitu juga laki-laki kepada perempuannya. Kemudian penulis mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahadukumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian melamar seorang perempuan, maka jika ia sanggup untuk melihat kepada perempuan tersebut apa yang menarik dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Wa hadza mukhtassun bil wajhi wal kaffain ma'antifa'i syahwah wa aminatil fitnah. Dan ini, nah ini penulis lebih condong kepada pendapat, dan ini khusus untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ya, khusus untuk wajah dan kedua telapak tangan. Ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ya, ada yang mengatakan rambut juga boleh karena dia adalah sesuatu yang bisa mengajak seorang lelaki menyukai perempuan tersebut untuk menikahinya.
rambut, ya, jangan-jangan botak, ya, ini seperti itu. Maka wajah dan kedua telapak tangan. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik. Wala yajuzu takrarur ru'yah 'ala an-nahwi asy-sya'i' al-yawm min julusil khatibain fi khalwatin syar'iyyah. Tidak diperbolehkan mengulang-ulang nazar seperti yang terjadi pada keadaan zaman sekarang ini, duduknya dua orang yang sedang lamaran di dalam tempat yang berduaan, au khurujuhuma ila syawari wat turuqat litanazzuh, atau keluar berdua jalan-jalan, kemudian ke pasar untuk sekedar bertamasya. Ini tidak boleh. Au takrarun nazar ba'da al-muwafaqah 'ala al-khitbah, atau mengulang-ulang lagi nazar padahal sudah disetujui lamarannya. Sudah, sabar aja dulu. Ya, sabar saja dulu. Makanya saya dulu waktu bernazar kepada istri saya sekarang, saya katakan kepada calon mertua waktu itu, mohon maaf Pak, saya sudah menazar anak perempuan Bapak dan saya setuju, dan saya berharap dapat keputusan malam ini juga, karena saya akan menikah cepat, karena saya liburan terbatas dari kota Madinah waktu itu saya masih kuliah. Kalau seandainya tidak setuju, maka saya akan mencari gadis lain. Mohon maaf Pak. Oh, jadi seperti itu. Ya, tegas. Kalau seandainya nggak jadi, sudah nggak jadi, kita cari yang lain. Nah, seperti itu. Illa an yutimmal 'aqdu bainahuma, illa an yatimmal 'aqdu bainahuma. Kecuali kalau sudah ada akad boleh jalan-jalan, boleh berduaan. Wa amma tilkal madahir allati sabaqa dzikruha fala tajuzu bimarrah. Adapun yang sudah kita sebutkan dari jalan-jalan, berduaan, ini adalah lamaran saya, ini adalah calon suami saya, ini tidak diperbolehkan sama sekali. Bal hiya muharramatun asyaddul hurmah. Dia adalah diharamkan dengan sangat keras. Lima fiha minat tahayyu minat tahyiatil asbabil fasad war radhilah. Karena di dalamnya terdapat kerusakan, kehinaan. Wa kam sami'na an jara'im waqa'at bisababi hadha at-tasahul minal makhtubah wa ahliya min jihah. Berapa banyak kita dengar kriminal-kriminal, pelanggaran-pelanggaran gara-gara bermudah-mudah di dalam hubungan antara dua orang yang sudah melakukan lamaran. Wa tajru'ul khatib min jihatin ukhra wa waswatas syaitan min jihatin tsalisah. Laki-laki terlalu berani dan di sana ada syaitan, pihak ketiga yang membuat seseorang akhirnya berbuat yang keji, yaitu perzinahan atau yang mendekati kepada perzinahan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Waktu kita masih sekitar 45 menit untuk tanya jawab. Bagaimana menyikapi sikap suami yang tidak adil di dalam pembagian waktu? Misal, di rumah istri pertama, suami selalu melebihkan waktu di sana. Misal, kalau misalnya banyak benar. Misal, kalau di rumah saya, suami istirahat siang 1 jam 45 menit. Sedangkan di rumah istri pertama, suami istirahatnya 2 jam, bahkan sering meminta saya untuk mengalah di saat lebaran pertama itu jatuh di saya, maka suami minta untuk lebaran pertama dengan istri pertama. Dan bagaimana saya harus bersikap terhadap istri pertama yang sampai saat ini masih tidak mau menerima saya? Bahkan pernah di mana ini hari jatah saya, istri pertama marah karena suami jalan sama saya dan saya juga diikuti sama istri pertama. Pusing.
Jawabannya adalah suami dia mempunyai kewajiban untuk adil. Tidak ada istilah istri pertama, istri kedua, nggak ada. Semuanya istri. Makanya dinamakan ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Ya, jika suami tidak sanggup adil maka jangan mau poligami. Ya, maka diingatkan kepada suami agar berbuat adil, dan ibu yang sebagai istri maka wajib terus mengingatkan suami harus bersikap adil. Tetapi bagaimanapun permasalahan yang seperti ini akan selalu didapati oleh keluarga yang berpoligami. Maka saya nasihatkan ibu sebagai istri, entah itu istri pertama, istri kedua, ingatkan suami agar berlaku adil. Kalau tidak adil berdosa. Itu satu. Sedangkan ibu sebagai istri, entah istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, maka sikapnya adalah bersabar dengan keadaan suami harus berbagi. Ya, kalau ibu tanya bagaimana, maka bagaimananya ya tadi, sikap ibu sebagai istri yang dipoligami harus bersabar. Sikap suami wajib sabar, wajib adil. Itu saja. Semua permasalahan-permasalahan yang terjadi nanti ada lagi nih masalah-masalah lain yang semisal dengan poligami. Pasti jawabannya Ustadz tidak lebih dari itu. Pasti tidak lebih dari itu. Suami wajib adil, istri yang dipoligami wajib sabar. Mau diapakan lagi? Itulah resiko berpoligami. Ya, wallahu a'lam. Saya memiliki teman dekat seorang perempuan, bahkan beliau pernah terjangkit penyakit LGBT dan pernah memiliki pacar seorang perempuan juga selama 4 tahun. Beberapa bulan lalu beliau sudah putus dari pacarnya tersebut dan cerita ke saya bahwa beliau ingin berubah. Saya bersyukur mendengar hal itu, tetapi teman saya ini belum mau menjauhi mantannya tersebut dengan dalih dia ingin tetap berteman. Saya sudah mencoba menyampaikan bahwa jika memang ingin berubah harus menjauhi penyebabnya, tapi sepertinya ini belum bisa diterima Ustaz. Beliau cerita banyak hal kepada saya dan juga bilang takut jika nanti kembali lagi ke masa lalunya, tapi masih tetap berhubungan. Apakah yang bisa saya lakukan untuk membantu beliau Ustaz? Jazakallahu khairan. Maka ini pertanyaan terlalu panjang, saya ringkas. Apa nasihat Ustadz terhadap teman yang ingin berhenti dari LGBT? Selesai. Tidak perlu cerita panjang lebar. Dan ini adab dalam bertanya. Apa nasihat Ustadz yang teman ingin bertobat dari LGBT? Jawabannya adalah takut kepada Allah, bahwa itu dosa besar. Dan yang kedua adalah bersandar, berpegang teguh, bertawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bersandar kepada Allah maka Allah menjadi pencukupnya. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengan Allah maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun sikap dia, maka yang pertama dia wajib bertobat kepada Allah, dan salah satu bukti dia bertobat adalah dia memutuskan segala hal yang berhubungan dengan dosa masa lalunya. Allah berfirman, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Mereka tidak mengulang-ulang atas apa yang telah mereka perbuat. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak perempuan kalau kita perempuan kita, kalau bapaknya punya istri lain dan anak perempuan selain dia ketika suami menikah lagi tanpa saya ketahui? Maka jelaskan saja.
Itu sudah takdir Allah. Yang pertama, jelaskan tentang beriman kepada takdir, bahwa ini sudah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa saja yang terjadi atas muka bumi ini, baik buruknya, pahit manisnya, sudah terjadi, sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah itu pelan-pelan menjelaskan bahwa lelaki berhak untuk memiliki lebih dari satu istri. Nah, kemudian setelah itu baru pergi kepada bapaknya. Bapakmu sudah menikah lagi. Dan ingat, sang ibu tidak boleh menjadi provokator untuk anaknya sehingga anaknya durhaka kepada bapaknya. Ingat itu baik-baik. Sang ibu tidak boleh menjadi provokator untuk anaknya sehingga anaknya durhaka kepada bapaknya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjelaskan kepada anak perempuan kita? Ini sudah. Saya menuntut hak waris dari pernikahan siri ibu saya. Tuntut aja, ya. Bolehkah saya menuntut hak waris dari pernikahan siri ibu saya? Jawabannya boleh. Ya. Misalkan ada seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini memiliki anak perempuan. Kemudian ibunya ini meninggal. Si perempuan ini meninggal. Berarti meninggalkan waris anak perempuan. Cuma pernikahan laki-laki perempuan ini siri. Maka selama pernikahannya itu sah, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, ada saksi, ya, ada wali bagi perempuan, terkumpul syarat dan kewajiban rukun pernikahan, maka sah pernikahannya. Jika sah pernikahannya, berarti anak perempuan ini adalah mahram bagi si suami ini, ya, dan mahram abadi, dan dia berhak untuk mendapatkan waris dari sang ibu. Ataupun jika bapak tirinya meninggal, dia berhak untuk mendapatkan waris. Istri ini yang siri berhak untuk mendapatkan waris kalau seandainya meninggalnya adalah suaminya. Kalau seandainya meninggalnya adalah ibunya, maka yang berhak mendapatkan waris adalah sang anak ini. Anak tiri berhak untuk mendapatkan waris jika tidak ada yang menghalangi dia untuk mendapatkan harta waris dari ahli waris yang lebih dekat. Wallahu a'lam. Izin bertanya, berdosakah jika kita menerima uang dari ortu kita dengan alasan mereka ingin membantu? Maka jawabannya tidak. Kan menerima hadiah, tidak mengapa, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Apa nasihat untuk seorang wanita untuk yang chattingan kepada laki-laki tanpa ada uzur syar'i atau tanpa ada hal yang penting? Nasihat saya, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Perbuatan tersebut adalah bisa menghantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah mendekati kepada perbuatan zina. Kemudian jika chattingan itu berduaan, maka dia masuk ke dalam hal yang diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah." Seorang lelaki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan. Ya. Dan pasti mendatangkan keburukan jika memang berhubungan tersebut tanpa ada alasan syar'i atau tanpa ada hal yang penting, ya, tetapi hanya sekedar keinginan dan juga kemauan syahwat, maka ini adalah dosa dan bisa menghantarkan kepada perzinahan. Wallahu a'lam.
Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh menunda nikah karena masih punya hutang? Rencana saya mau selesaikan hutang dulu baru menikah. Maka jawabannya, jika si yang bertanya ini adalah perempuan, maka menikahlah. Jika ada seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya melamarnya, menikahlah. Ya, adapun permasalahan hutang, maka dia selesaikan setelah dia menikah, menerima lamaran laki-laki tersebut. Karena biaya pernikahan lebih banyak ditanggung oleh lelakinya. Tetapi jika yang bertanya ini adalah lelaki, maka pada saat itu dilihat maslahatnya. Kalau seandainya dia tidak sanggup lagi untuk menahan syahwat dan dia punya hutang, maka dia berpuasa. Kalau tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia menikah dan dia cicil hutang tersebut setelah menikahnya. Wallahu a'lam. Wanita manapun yang ditinggal mati suaminya, kemudian si wanita menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Bagaimana kalau wanita tidak mau menikah lagi dengan alasan ini? Alasannya tidak dibenarkan. Ya. Mungkin dia sangat cinta kepada suaminya yang pertama yang meninggal duluan, akan tetapi dia wajib untuk menjaga kesucian kemaluannya. Nah, kalau seandainya dia terjaga kesucian kemaluannya dengan tidak menikah lagi, maka tetap saja dimakruhkan untuknya kalau seandainya dia memang masih wanita yang pantas untuk menikah. Ini banyak nih janda-janda yang seperti ini, masih muda, ya, kemudian tidak mau menikah karena menganggap nanti kalau ketemu di akhirat dengan suaminya gimana Ustaz? Ya, ada kejadian suaminya ketika sakit keras, kemudian dia manggil istrinya, "Istriku sini, sepertinya ini sudah waktunya. Berpegangan kita berjanji bersama. Kalau saya mati, maka kamu jangan menikah lagi." Sang istri bingung. Kemudian sang istri mengatakan, "Iya, saya berjanji." Itu untuk menyenangkan hati suami. Meninggallah si suami. Meninggallah si suami. Maka akhirnya sang istri bingung. Ya, sang istri bingung. Kemudian tidak menikah-nikah karena menganggap dia sudah berjanji dengan suaminya. Maka perjanjian yang di atas kebatilan tidak bisa ditunaikan. Ya, sang istri juga perlu melampiaskan syahwatnya. Kemudian sang istri juga perlu ada yang wajib menafkahinya dan seterusnya. Apalagi kalau seandainya dia punya anak. Ya, ini sebuah sikap yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan syariat Islam. Ada lagi kejadian seorang istri sakit keras. Kemudian sang suami ditanya oleh istrinya yang sakit keras, "Wahai suamiku, kalau saya mati, maka kamu akan menikah lagi tidak?" Sang suami diam. Kemudian sang istri mengatakan, "Ayo menikah lagi enggak?" Sang suami mengatakan bahwasanya tidak akan menikah sampai kuburanmu kering. Saya tidak akan menikah lagi sampai kuburanmu kering. Taib. Ternyata meninggallah istri tersebut. Kemudian setelah beberapa waktu, sang suami terus menziarahi kuburan istrinya di sore hari. Selalu dia dapati kuburan istrinya basah, tidak pernah kering. Padahal sudah lewat berbulan-bulan. Kemudian dia mencoba untuk menikah, untuk
menziarahi kuburan istrinya di pagi hari. Ternyata dia dapati adik istrinya menyiram kuburannya. Ketika ditanya, "Dek, adik ipar, kenapa engkau menyiram kuburan?" "Ini pesan kakak, jangan sampai membiarkan kuburannya kering, karena nanti kakak ipar akan menikah lagi." Nah, ini tetap tidak dibenarkan, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hadis riwayat siapa tentang yang membenci sunnahku bukan dari umatku? Hadis riwayat Bukhari. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku maka bukan dariku. Lafadznya seperti itu, ya. Wallahu alam. Bagaimana apabila sudah ada seorang muslimah ingin siap menikah dan sudah berikhtiar, akan tetapi qaddarallah masih belum dipertemukan hingga usianya semakin tua? Ada yang mendekat namun tidak berjodoh. Ada yang bilang bahwa ada yang menutup jodoh, namun muslimah tersebut tetap berpositif thinking sama Allah. Saran Ustaz terhadap muslimah tadi sebaiknya bagaimana? Jazakallahu khairan. Saran saya ada beberapa saran. Yang pertama, ikut biro jodoh yang syar'i, seperti biro jodohnya Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Abduh Tuasikam. Dan saya langsung nanya itu, insya Allah syar'i. Saya langsung nanya bagaimana proses-prosesnya, insya Allah syar'i. Yang kedua, saran saya, keluarga laki-lakinya mencarikan. Ya, mencarikan. Nih, saya punya anak perempuan atau punya keluarga perempuan, adik atau kakak perempuan, ya, begini. Boleh itu, tidak mengapa. Dan itu yang dilakukan tadi oleh Utsman bin Affan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencarikan istri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak perempuannya sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu dua saran, ya. Kemudian yang selanjutnya, ibu mertua saya menikah lagi, apakah suaminya itu mahram dengan saya? Iya. Ya, ibu mertua tidak, bukan mahram. Ibu mertua menikah lagi, apakah suaminya itu mahram dengan saya? Bukan mahram. Ya, ini istilahnya mertua tiri, itu bukan mahram. Saya kok mendengar ada ibu-ibu ngobrol. Saya berhentikan kalau ada yang ngobrol. Mohon nasihatnya untuk anak laki-laki yang sudah siap menikah, tapi kondisi orang tua yang sudah berpisah dan bapaknya tidak memberikan nafkah terhadap 4 anak ini, dan 3 adiknya masih sekolah, secara finansial masih butuh biaya semua. Nah, yang seperti ini dilihat maslahatnya. Kalau anak laki-laki tersebut sudah tidak sanggup untuk menahan syahwat, maka wajib menikah. Mudah-mudahan dia nanti mempunyai harta, bisa juga menafkahi istrinya dan adik-adiknya. Ini dilihat maslahatnya. Tapi kalau seandainya si anak laki-laki ini masih bisa menahan syahwatnya, maka dia berpuasa, kemudian dia tetap menafkahi adik-adiknya. Wallahu a'lam. Bolehkah kita memilihkan calon suami buat anak perempuan kita, tapi anaknya tidak suka membicarakan hal itu karena masih ingin kuliah? Jawabannya boleh, tidak mengapa. Seperti yang sudah saya ungkap tadi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq mencarikan untuk anak perempuannya, Umar bin Khattab mencarikan untuk anak perempuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarikan untuk anak perempuannya, suami. Ya, tidak mengapa. Lalu sang anak perempuan karena ingin masih kuliah tidak suka membicarakan itu. Tidak mengapa dia tidak suka, tetapi kita berusaha mencarikan. Jika kita paksakan, apakah termasuk dosa? Tidak boleh memaksakan untuk menikah. Kamu harus nikah dengan ini ya, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Wanita perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izin. Wa idnuha sumatuha. Dan izinnya adalah
saat dia diam, berarti sudah mengizinkan. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, sudah cukup? Oh, ada lagi. Saya ada masalah dengan suami dan suami kekeh mau ke pengadilan untuk bercerai. Saya ingin mempertahankan karena suami dalam keadaan futur dan banyak hal yang suami belum pahami soal Islam. Tapi suami juga nggak ada keinginan kuat untuk belajar Islam lebih dalam lagi. Dan suami selalu menyalahkan saya sebagai istri. Penyebab dia bermaksiat selalu dibilang saya penyebabnya. Saya akui, saya banyak juga salah dan saya ajak untuk perbaiki suami. Tapi tetap nggak mau, tapi karena masih satu rumah, karena suami nggak ada kerjaan dan uang atau rumah. Sedang saya kasihan sama suami, karena suami sedang dalam keadaan futur dan terus dapat hasutan-hasutan dan nggak bisa memilah. Karena kalau saya ikuti maunya, saya kasihan suami. Tapi enggak saya ikuti, saya khawatir saya salah juga karena suami sudah mau pisah, entah karena gangguan atau karena memang bukan. Lalu pertanyaannya apa? Ya. Pertanyaannya apa, Ibu? Mana yang bertanya tadi mana? Jawabannya mungkin, Ustadz, apa sikap saya? Mungkin itu pertanyaannya ya. Jawabannya dilihat, Ibu. Suami ini masih di dalam kapasitas laki-laki yang memang cocok sebagai suami atau tidak. Dia sholat tidak, dia akidahnya baik tidak, ya. Dilihat kapasitasnya sebagai suami, cocok atau tidak. Nah, tapi yang jadi masalah suaminya yang ingin berpisah. Ya sudah, kita sebagai istri tidak bisa, Bu, tidak bisa untuk menahan. Kita cuma bisa memberikan nasihat, tidak usah pisah, Mas. Kita masih bisa perbaiki seluruhnya. Enggak, pokoknya mau pisah. Nah, kalau seperti itu dia maunya, ya sudah, kita mau apa? Karena gini, Bu, kenapa saya katakan seperti itu? Karena hak cerai di tangan siapa? Di tangan siapa, Bu? Suami. Ya, hak cerai di tangan suami. Makanya saya katakan tadi, pintar-pintar mengurus suami. Ya. Dan saya nasihatkan, ini ada menyinggung tentang sudah belajar agama Islam, belum dalam belajar agama Islam. Saya nasihatkan ibu-ibu yang sudah duduk di pengajian dakwah sunnah, maka ketika mendapati suaminya belum duduk ngaji ke pengajian dakwah sunnah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar lebih mendalam, agar sang suami diberi petunjuk untuk mendalami Islam lebih dalam lagi. Dan agar sang suami diberi petunjuk hatinya agar bisa berorientasi untuk sukses di akhirat, bukan hanya dunia. Itu satu. Yang kedua, kalau ibu-ibu sudah ngaji sedangkan suaminya belum, maka pelan-pelan ibu untuk merubahnya. Tidak bisa dia langsung berubah seperti ikhwah-ikhwah pengajian, tidak bisa. Atau ingin berubah seperti ustadz, nggak bisa. Ustadz saja banyak salahnya, ibu saja yang nggak tahu. Jadi pelan-pelan. Maksud saya pelan-pelan itu adalah diajak untuk mengenal kehidupan, hakikat kehidupan sebenarnya, berorientasi akhirat, bagaimana bisa hidup sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pelan-pelan.
ya, sehingga seorang suami tidak merasa digurui. Baik Ustaz, apakah pelan-pelan kalau dia tidak sholat? Oh, itu beda hal. Kalau tidak sholat maka wajib sholat. Kalau tidak mau dipanggilkan dua keluarga besar, ya, dua keluarga besar. Kalau tidak mau juga maka wajib istrinya untuk menggugat cerai, karena seorang istri muslimah tidak boleh di bawah laki-laki yang kafir yang tidak sholat sama sekali. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang sudah saya ungkap tadi, ibu-ibu akan kita sangat berterima kasih sekali kalau seandainya ada yang menjadi transkipper akan kajian ini, sehingga nanti kelak di murojaah ada tim editornya, kemudian menjadi buku, ya, dengan tema mencari istri salihah di Masjid Al-Amin. Ya, mencari istri salihah. Nah, mudah-mudahan ini ada yang mengabulkan permintaan saya, artinya mentranskrip dari kajian kita ini, dan insyaallah kita akan terus, ya, kajian ini cuma 65 halaman, ya, dan kita sudah sampai kepada halaman 14, ya. Ada Bu yang siap? Ada? Pian guringan kah? Ya, mudah-mudahan ada yang siap. Kalau seandainya ada yang siap, mohon diberitahukan. Semoga, dan ini bisa dilihat nantinya di channel YouTube saya, Sifat Istri yang Salihah bagian pertama, dan ini adalah bagian yang kedua. Saya akan upload setelah saya pulang ke Banjarmasin insyaallah taala. Semuanya tujuannya adalah untuk bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin sehingga menjadi bekal kelak yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.